Jadi ada 7 dosa menurut Muhammad. Ya, jauhilah 7 dosa. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan, wahai Muhammad. Apakah itu? 1, syirik kepada Allah. 2, sihir. Nah, kalau malaikat itu adalah malaikat yang benar, nggak mungkin mengajarkan sihir. Karena ini salah satu 7 dosa yang membinasakan, kan? Orang ini lucu paham. Memang dari dulu. Dari tadi tidak paham. Penyakit bocor halus. Itu loh ya. Otaknya rusak ini memang. Ya, yang datang itu tidak mengajarkan sihir. Malaikat datang justru mengatakan jangan kau amalkan. Ini justru dituduh mengajarkan sihir. Jadi memang bocor. Jadi begini Herdia, kamu ini di sini nggak berpendapat, tapi diminta bertanya. Kalau nggak saya kick. Sekali lagi salah saya kick. Oh, bertanya. Ngerti bahasa Indonesia nggak sih? Iya. Oke. Aduh. Oke. Jadi ini seperti bahasa Manado kan ini Herdi. Gini. Kalau ngerti bahasa Indonesia, saya sekolahin lagi nih. Oke. Mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir. Tapi malaikat itu kan nggak mengajarkan. Lah, ini narasinya apa? Mereka adalah manusia ya. Aduh, sebentar. Ya itu salah manusianya sendiri. Ngapain belajar sihir? Iya kan malaikat yang mengajarkan, bro. Kan sudah dipesan sama malaikat, jangan kamu pelajari. Iya kan. Di sini intinya malaikat sudah nggak bersalah di situ. Saya buat jadi pertanyaan. Masalahnya kan nggak bisa dituduh lagi. Ini aja dulu sebentar. Silakan Herdi berbuat pertanyaan. Coba buat pertanyaannya. Silakan buat pertanyaan. Iya, jadi kan kalau dari kalimat di sini kan seolah malaikat ini memberi pengajaran, ya kan? Tetapi mereka ternyata mau mempelajari. Nah, tadi penjelasannya kan itu seperti ujian begitu kan ke mereka. Itu begini bro Tom, bisa kita artikan begini. Malaikat itu memberi contoh ini loh bentuk sihir. Tapi bukan untuk diajarkan. Hanya memberi contoh saja, ini loh HP Android itu seperti ini. Tapi kamu jangan miliki ya. Ibaratnya seperti itu. Tapi kenapa bro, sihir ini kan bukan barang yang ini kan bukan barang yang suci ini kan. Loh yang sejenis sihir jangan sampai kamu pelajari. Gitu loh maksudnya. Boleh share lagi Bang? Iya silakan Bang Daniel. Ya silakan. Iya, jadi simak baik-baik ya pertanyaan saya. Tadi yang data di bawah Bang Herdi, setan itu yang mengajarkan kepada malaikat Harut Marut. Sihir. Ya sihir. Iblis itu yang mengajarkannya setan. Nah artinya dalam hal ini iblis tidak pernah mengajarkan sihir itu. Jadi kenapa ya malaikat ini disuruh gitu ya untuk menguji manusia. Kalau malaikat tidak menguji, tidak memberitahu, pasti. Pertanyaannya Bro Daniel. Iya, mengapa malaikat ini menguji gitu loh? Ya, pertanyaan bisa buat pertanyaan biar dijawab gitu. Ya, pertanyaan saya, kalau tidak ada malaikat Harut Marut yang mengajarkan sihir, manusia tidak tahu. Apakah manusia akan tahu gitu tentang sihir? Sedangkan tidak ada pengetahuan dari setan, hanya ada pengetahuan dari malaikat itu. Dan gini lagi bro pertanyaannya, buktikan di dalam Quran bahwa Allah menghukum malaikat yang notabene malaikat dihukum, orang malaikatnya nggak nyuruh ngajarin sihir. Biar dia bertanya dulu Pak De, biar dulu. Silakan bikin pertanyaan. Silakan. Ya, oke. Jadi gini ya Pak Ustadz Sugi, di sini kan jelas bahwa setanlah yang mengajarkan sihir kepada Harut dan Marut, dan tukang sihir belajar dari Harut dan Marut. Tukang sihir siapa? Yaitu manusia. Belajar dari Harut dan Marut. Harut Marut diajari oleh setan. Pertanyaannya, saya kan tanya,
tadi malaikat itu saya katakan kan diciptakan dari api. Nah, sekiranya malaikat itu diasumsikan oleh kawan-kawan diciptakan dari cahaya, harus ada dong di dalam Quran bahwa Allah menghukum malaikat. Seperti Harut Marut ini. Karena Pertanyaannya, Udah itu tadi pertanyaannya udah. Iya, jadi Harut Marut ini dihukum nggak nanti oke. iya di itu. neraka? Ayat-ayatnya di mana gitu, atau hadisnya atau ininya, ayat Qur'annya? Dan Harut Marut kan diciptakan dari cahaya. Karena di dalam surat 32 ayat 13 kan Allah hanya menghukum memenuhi neraka dengan jin dan manusia. Iya. Ingat, jin diciptakan dari api dan Bilang soal cahaya yang dihukum di neraka atau malaikat itu. Tapi penjelasan dari Kies kan hanya 2, jin dan apa? Iya, jin. lu nggak bertanya, lu diskusi nih. Bukan kan bertanya, bro. Enggak, lu diskusi sama Bro Tom sama Bro Dani bertiga, lu nggak nanya, berdiskusi. Enggak, lu. saya luruskan pertanyaannya begini bro. Iya. Ya silakan. Kan ini Harut Marut kan ini kan malaikat, tapi kan terjadi kondisi yang dijelaskan di sini. Apakah dia hukum ke neraka juga? Sedangkan yang di ayat tadi yang dikutip, yang dihukum di neraka itu kan hanya jin dan manusia. Nah, jadi ada 2 pertanyaan kan dari Bang Daniel dan dari Bang Herdi. Iya. Harut Marut dihukum tidak di neraka itu. Oke, pertanyaan pertama apa? Harut Marut dihukum nggak di neraka gitu ya? Itu dulu ya. Saya baca ayatnya ya. Ya, Ini biar silakan. jelas nih ayatnya nih. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada 2 malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan suatu kepada seorang pun sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir. Dari mana Harut Marut di sini salah? Dia mengajarkan sihir enggak? Kok dikatakan masuk neraka? Ngapain? Orang dia nggak salah di sini. Ayatnya kan jelas itu. Coba dibacalah dengan benar tuh. Harut Marut keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Ini Harut Marut ini nggak mengajarkan, justru sudah mengatakan aku ini ujian. Hanya ujian bagimu, jangan kau belajar sihir. Kok masuk neraka dari mana? Itu jelas ayatnya itu. Lanjut yang lainnya, Ustaz Juma, siapa? Saya kasih analogi. Malaikat itu mengatakan jangan minum racun, itu berbahaya. Itu perintah iblis. Seperti itu saja contohnya, bahwa sihir itu tidak baik. Tapi manusia ini kan kalau misalnya dia melenceng, bukan urusannya malaikat gitu. Betul. Hanya menjelaskan ini berbahaya, ini racun, kan gitu. Terserah manusia mau minum apa tidak. Tapi malaikat sudah menjelaskan ini adalah racun atau sihir berbahaya, tidak boleh dipelajari gitu. Kalau manusia mempelajari itu urusan manusia, bukan kesalahan malaikat. Sudah diperingatkan, kan gitu. Iya, Kalau udah jadi diperingatkan urusannya. gitu. Kok masuk neraka? Ngapain masuk neraka? Oke, saya tanya. Jadi manusia mengetahui sihir dari siapa? Dari malaikat, tapi kan bukan untuk Larang. kan sudah dilarang. Iya, saya tanya. Nah, sama seperti ini, Bro Herdi. Ya, ada dokter bawa narkoba. Lalu dia ngomong, ini narkoba ini tidak boleh dikonsumsi. Terus ada orang yang mengonsumsi, berarti dokternya salah gitu. Iya kan saya tanya, yang mengajarkan sihir kepada manusia. Makanya itu, andaikan Anda menjadi pecandu narkoba akibat melihat narkoba yang dibawa Pak Dr. Husaima, apakah Pak Husaima yang salah? Kalau boleh saya tanggapi, Bang? Kan bertanya, ya silakan nggak apa-apa. Ya, tanggapi kan
Itu kalau narkoba itu pengedarnya kan juga ditangkap kan, maksudnya paling itu kan pengedar. Nah, makanya dilihat konteksnya. Pak Uzaima bawa narkoba untuk menerangkan ini berbahaya kalau dikonsumsi. Herdi melihat Pak Uzaima bawa narkoba yang digunakan untuk menerangkan ini berbahaya, dikonsumsi sama dia. Yang salah siapa? Herdi apa Pak Uzaima? Kenapa iblis mengajarkan sihir kepada itu supaya malaikat bisa memberi contoh kepada manusia. Ini tahu jahat. Kenapa tapi dia kan jahat? kalau kata mengajarkan itu Pak, perasaan kalau mengajarkan itu kan dikasih tahu, dia dilatih gitu kan sampai bisa gitu. Dikasih tunjuk barangnya aja, ini narkoba loh, bukan begitu kan? Dikasih tahu supaya jangan lakukan ini kan, intinya sebenarnya di situ sih. Iya, intinya di situ. Bukan masalah kan belajarnya berapa lama. Karena ini Bro Tom udah 3 jam loh. Iya sih, udah 3 jam. Gak apa-apa, minggu depan nanya lagi bro. Tapi weekend tapi kita gak apa-apa. Gue seneng gitu. Gue seneng, yang penting bertanya. Ini aja ganti-gantian. Berarti minggu depan kawan-kawan yang bertanya. Gak, minggu depan kita sebentar. Minggu depan itu kita tanggal 28 tidak bisa live karena peresmian masjid, terus ulang tahun JCC. Terus reuni para debater Muslim di Jawa Tengah gitu. Oh di gitu. Padahal saya kirain all debater, hampir aja saya ikut. Ayo ikut kalau mau, saya undang. Saya diundang tidak bro? Undang lah bro Erdi. Undang lah bro Erdi, saya undang. Gini Bang Hendi, kita ini kan orang-orang pertama yang mau dibilang turut memberi kontribusi dalam sekalipun kami bukan Islam ya, tapi ribut di CCC dulunya istilahnya. Kan masih kecil, kami yang awal-awal tuh yang dialog debat di sini kan, akhirnya berkembang, ya kan, masih ingat pasti. Iya masih ingat. Kita ini kembali ke jalan yang benar lah. Kita kembali ke jalan benar, Bro Tom udah. Iya diskusi. Awal-awal pasukannya Pak Bagus, Bro Daniel zaman dulu mah. Awal-awal. Betul. Oh enggak, kita bareng dulu Bro Jose. Bro Jose masih ingat semua. Teras Bro Jose. Teras dulu zamannya kan. Tadi masuk Bro. Tadi barusan masuk. Mungkin udah malam dia cabut. Pokoknya besok dia harus masuk ya, kalau enggak gue pecat. Yaudah besok minggu depan persiapkan teman-temannya apa untuk menghindari terlalu panjang, dibikin aja 3 pertanyaan tapi yang berbobot. Iya, itu kan dan sebenarnya fokus ke situ. Itu sebenarnya fokus kita itu kan tadi itu hanya di seputar malaikat dan ini kan. Iya betul, apa-apa. Tapi ini kan pengembangan ya, kita kan belajar ke depannya lebih disiplin lah. Tadi saya ingin mengkonfirmasikan dengan Bible, diceritakan ayat-ayat porno di dalam Bible. Kenapa? Lain kali Pak De. Sebagai contoh, tapi jangan dilakukan. Lain kali Pak De. Konteksnya sama seperti itu gitu loh bro. Iya lain kali. Iyalah, oke lah. Ini sudah memang udah 11:30 ya. Iya. Ya bagaimana kita closing aja ya? Iya. Kita tutup. Iya. Cek. Nanti lagi kita lanjut. Sepertinya saya aja karena nggak ada perdebatan kan di sini. Nggak ada. Diumumkan dulu masjid Pak Jul, baru kita tutup. Iya diumumkan Mas Edi. Oke. Terima kasih ya Bro Tom, Bro Daniel, Bro Erdi ya. Semoga kedepannya kita formatnya lebih baik lagi gitu. Kalau misalnya minggu depannya lagi mau bertanya, kita terbuka kok ditanya di sini gitu loh. Oke. Gak ada masalah. Iya. Yang penting ya bertanya. Nggak ada masuk untuk nggak ada konotasi negatif lah, gitu ya. Iya. Nggak ada yang berpolemik bro. Kita murni bertanya. Oke, thank you. Baik, terima kasih ya Bro Tom, Bro Erdi, Bro siapa yang satu lupa, yang Bro Jose juga insya Allah datang di minggu depan. Tapi tanggal 28 kita pray dulu ya. Untuk teman-teman 27-28 kita nggak bisa. Ya 27-28 nggak bisa, kita di Blora. Ya demikianlah tadi ya diskusi kita bersama Bro Tom dan kawan-kawan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Apabila ada yang tidak berkenan jangan dimasukkan di hati. Insya Allah kedepannya lebih baik lagi formatnya. Soal masjid gimana nggak diumumin? Ya ini lagi Bang.
Ya, untuk kami mohon pamit. Ya, kami pamit dulu Bang Andi ya. Terima Ya. kasih kawan-kawan. Mohon maaf kalau ada salah kata ya. Ya, selamat malam. Selamat malam. Ya bro, pamit ya. Shalom, selamat malam. Selamat malam Bro Erdi. Salam sama bini lu ya. Uyo. Oke. Oke. Untuk masjidnya saya serahin ke Pak D deh. Pak D. Yo, kan yang tahu di situ. Saya nggak tahu berapanya. Silahkan diumumkan saja. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Saya izin pamit ya. Ya, Pak Ustadz Wapi, makasih Pak Ustadz. Ya, makasih teman-teman. Ya, stay di sini dulu. Stay di sini dulu, Ustadz. Jangan pamit dulu. Santai dulu, Ustadz. Oh, ya siap-siap. Ini masih terus kita ngobrol sampai pagi kok. Nyantai-nyantai aja. Oke, di live kan disiarkan masalah donasi masjid. Iya. Untuk tanggal 28 Mei 2022, insya Allah kita akan meresmikan masjid kita, Masjid Yayasan Jujairin Cakrawala Cemerlang. Insya Allah undangannya ada 450, termasuk Gubernur Jawa Tengah, Bupati, kemudian semua stakeholder, termasuk kita undang dari Polres, Polsek dan Koramil dan Kodim. Semua kita undang, termasuk Majelis Ulama Indonesia Kabupaten, Kemenak, Departemen Agama, tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama. Untuk itu kami sudah dalam tahap menyebarkan undangan secara resmi kepada yang saya sebutkan tadi untuk seluruh jamaah yang mendengarkan siaran ini. Kita undang secara terbuka yang mau bergabung ikut pada hari peresmian. Itu ya, untuk seluruh jamaah yang mendengarkan. Diundang secara terbuka, tidak terkecuali. Dan sekarang ini masalah donasi sudah terkumpul 10 juta. Tinggal kurang lebih 5 juta lagi untuk disiapkan. Saya rasa 3 hari ke depan insya Allah bisa terpenuhi ini semua. Terima kasih atas atensinya dan donasinya. Semoga saja acara peresmian nomor rekening yang ingin berdonasi untuk peresmian ini tertera di Julfikar Official Running Text di sana, di Sugi Kristologi dan Yan JCC dan Salam Akal Sehat dan semua menara siar yang terafiliasi JCC. Di sana ada nomor rekening. Ya, selain itu jangan. Terima kasih ya semua teman-teman. Saya kembalikan ke Amir untuk ditutup. Silakan Amir. Baik, terima kasih Mas Andi. Ya, demikian teman-teman sesi tanya jawab untuk malam ini. Insya Allah ya, dalam sesi tanya jawab ini keilmuan kita bertambah ya, karena ini penting. Apa sih pertanyaan-pertanyaan dari Kristen ini yang disembunyikan oleh mereka? Nah, waktunya kita menjawab. Jadi buat teman-teman Muslim, apalagi berdebat-berdebat di sini dan ustadz-ustadz saya, ayo kita terbuka, jangan takut menghadapi pertanyaan mereka. Dengan kita menjawab dengan lugas, dengan keilmuan, insya Allah, kalaulah mereka itu masih membandel gitu, tapi bekal untuk saya pribadi yang masih Islam awam ini lebih luas lagi. Dan demikian juga buat teman-teman saudara-saudaraku yang di luar sana, yang menonton kita live, itu lebih jauh bermanfaat. Karena ini penuh keilmuan. Yang saya pikir orang Kristen pasti bertanya sangat tajam. Berbeda dengan kami yang Muslim, mungkin pertanyaannya itu datar-datar aja, tidak mencari kesalahan. Tetapi pertanyaan dari Kristen itu sangat penting kita jawab. Karena disitulah sumber dari permasalahan. Maka itu next ke depannya lagi, insya Allah kita akan adakan diskusi tanya jawab ini agar semuanya dapat manfaat dan barokahnya. Ya Iwan Villa, saya kira saya cukupkan untuk sesi malam ini dengan ucapan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.